Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabarnya anak-anak di pagi hari ini? Nah, pastinya kalian semua sehat selalu dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bapak mulai materi di pagi hari ini, Bapak tanyakan dulu, apakah kalian puasa semuanya? Ya, Bapak doakan kalian semuanya puasa dan kuat sampai nanti sore dan sampai menjelang Idul Fitri nantinya. Ya, anak-anak, di sini nanti kita akan membahas langsung dua materi ya, anak-anak, agar kalian nanti bisa uh, cepat pemahaman materinya dan lebih efisien dalam waktunya. Nah, yang pertama kita nanti akan membahas tentang tema yaitu muatan PKN. Untuk muatan PKN ini yang pertama kita akan membahas tentang keragaman mata pencaharian penduduk. Nah, keadaan sekitar tempat tinggal beserta semua yang ada di dalamnya ini disebut lingkungan ya anak-anak. Nah, lingkungan tadi apa? Coba kalian ulang. Ya, lingkungan adalah keadaan sekitar tempat tinggal beserta semua yang ada di dalamnya. Nah, keadaan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu keadaan fisik dan keadaan sosial. Keadaan fisik ini contohnya, nah ada iklim, ada topografi, ada sumber daya alam. Nah, selanjutnya yang keadaan sosial. Keadaan sosial ini meliputi keadaan penduduknya, kegiatan ekonominya, serta kegiatan kebudayaannya. Nah, baik keadaan fisik maupun sosial mempengaruhi jenis mata pencahariannya. Nah, contohnya gini, jika kalian tinggal di daerah pesisir, berarti lingkungan kamu adalah lingkungan pesisir. Demikian halnya jika kalian tinggal di daerah pegunungan. Pastinya lingkunganmu adalah lingkungan pegunungan. Keadaan lingkungan pesisir pastinya berbeda dengan keadaan lingkungan pegunungan. Nah, coba kita ambil contoh. Suhu di lingkungan pesisir pastinya relatif panas. Sementara suhu di pegunungan pastinya relatif sejuk. Nah, perbedaan ketinggian permukaan bumi atau relief ini di daerah pesisir lebih datar, sementara relief di daerah pegunungan itu lebih bergelombang atau lebih tinggi. Nah, perbedaan keadaan fisik lingkungan tersebut menyebabkan perbedaan mata pencaharian penduduk. Nah, coba ini anak-anak. Berdasarkan mata pencahariannya, berdasarkan keadaan fisiknya, keadaan fisik lingkungannya. Nah, ini dibagi ada beberapa ini anak-anak. Contohnya dataran rendah. Nah, dataran rendah ini menyediakan lahan yang baik untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Nah, oleh karena itu, mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah petani dan peternak. Nah, selain itu di dataran rendah ini juga dibangun ada pabrik-pabrik, ada industri, ada bisnis. Karena itu di dataran rendah ini mata pencahariannya ada yang lain juga, yaitu seperti buruh, seperti karyawan, perkantoran, dan pedagang. Nah, coba yang dataran tinggi. Dataran tinggi ini iklimnya
maju. Di sini di dataran tinggi ini menyediakan lahan yang baik untuk kegiatan pertanian, terutama perkebunan teh, kopi, sayur-sayuran. Nah, selain itu, di dataran tinggi ini juga ada untuk kegiatan peternakan. Nah, karena itu sebagian besar penduduknya ini bermata pencarian sebagai apa Nana? Sebagai petani dan peternak. Nah, sekarang yang pegunungan. Pegunungan ini apa itu? Daerahnya lebih bergelombang. Nah, ini biasanya sebagian besar penduduknya ini ada yang bermata pencarian sebagai penambang biasanya. Nah, ada penambang. Nah, selain itu juga biasanya ada juga yang bermata pencarian sebagai petani juga ada, atau petani kebun atau di perkebunan. Ada juga yang bekerja sebagai pencari kayu di hutan, itu juga ada. Nah, selanjutnya ada daerah pantai atau pesisir. Nah, daerah pantai atau pesisir ini apa itu? Sebagian besar mata pencariannya apa coba? Ya, sebagai nelayan, petani tambak dan pembuat garam. Nah, yang tadi adalah berdasarkan keadaan fisik lingkungannya. Nah, sekarang ada berdasarkan dibagi mata pencarian penduduk berdasarkan keadaan sosialnya. Di sini ada daerah pedesaan, ada daerah perkotaan, ada daerah wisata, dan daerah industri. Ya, selanjutnya anak-anak, di sini kita akan bahas karakteristik individu. Apa sih karakteristik individu ini? Ya, coba kalian lihat anggota keluargamu ya anak-anak. Coba ini, semua anggota keluarga ini terikat dalam suatu kekerabatan. Namun tidak semua anggota keluarga ini memiliki sifat atau karakteristik atau ciri pribadi yang selalu sama. Ada sebagian persamaan ciri itu bisa terjadi. Namun jika memiliki semua ciri yang sama adalah tidak mungkin terjadi. Pastinya satu sama lain memiliki perbedaan. Nah, itulah contoh keberagaman karakteristik individu berdasarkan ciri fisik yang dimiliki. Tiap-tiap individu tertentu memiliki kegemaran dan sifat bawaan yang berbeda-beda. Nah, coba kalian lihat contoh yang ada di slide tersebut. Nah, di situ setiap anggota keluarga pastinya memiliki warna, mungkin yang memiliki warna kulit yang berbeda, lalu jenis rambutnya juga berbeda, dan pastinya tinggi badan ini berbeda. Dan mungkin juga bentuk wajahnya itu juga berbeda. Ya, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang keragaman sifat individu. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang karakteristik individu dan keberagaman kegemaran individu. Nah, di sini nanti coba kita cermati ya anak-anak. Di sini ada contoh dari salah satu keluarga. Nah, salah satu keluarga. Nah, di situ coba kalian perhatikan ada beberapa anggota keluarga di situ pastinya memiliki ciri fisik dan sifat yang berbeda-beda. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa setiap individu ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, coba berdasarkan sifatnya, nah manusia ini bisa kita bedakan banyak ya. Nah, di sini Bapak ambil saja contohnya yang bisa kita jumpai dalam keadaan kehidupan sehari-hari. Nah, ada sifat rajin, ada sifat pemalas, ada sifat pemarah, ada sifat penyayang,
ada sifat penyabar, penurut, tegas, humoris, dan ramah. Pada prinsipnya, karakteristik individu itu dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu sikap atau sifat positif dan sifat negatif. Sifat positif itu pastinya bernilai baik, yang negatif itu bernilai jelek. Perbedaan sifat-sifat individu merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Masing-masing individu harus bersyukur atas apa yang dimiliki. Selain itu, harus mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati karena perbedaan itu tadi. Dengan demikian, akan tercipta kerukunan dan keharmonisan dalam bermasyarakat. Nah, itu tadi anak-anak sedikit materi tentang PKN. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang materi matematika. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi sudut. Nah, sudut itu apa anak-anak? Nah, sudut itu coba kalian bayangkan. Nah, di bagian rumah kamu pastinya memiliki pojok ya anak-anak. Coba kalian bayangkan. Nah, di dinding itu pasti mempunyai pojok-pojok. Nah, pojok itu bisa kalian sebut dengan sudut. Nah, itu adalah contoh sederhananya. Nah, sudut itu adalah apa? Yaitu suatu daerah yang terbentuk dari pertemuan dua garis pada satu titik. Nah, di sini biasanya sudut itu bisa dilambangkan dengan apa mana? Ya, coba kalian perhatikan gambar yang ada di atas itu. Nah, itu adalah lambang sudut. Nah, coba kalian perhatikan juga gambar yang ada di atas itu. Nah, untuk sudut ini cara penulisannya ada berapa ini anak? Ada dua ya anak. Ya, ada dua untuk penulisan sudut. Pemberian nama sudut. Tapi sebelumnya Bapak terangkan dulu. Nah, ini adalah contoh. Nah, di situ ada contoh. Di situ dari situ bisa kita simpulkan bahwa di situ ada satu sudut dan dua kaki sudut. Untuk yang kaki sudutnya itu adalah AB dan BC. Sedangkan yang sudutnya itu adalah yang B. Nah, B itu pastinya membentuk, maaf ya anak-anak, yang pojok itu adalah titik sudutnya, sedangkan yang sudutnya itu adalah bagian di depan dari titik sudut tersebut. Nah, itu adalah sudutnya. Untuk pemberian nama sudutnya bisa dengan cara menggunakan 3 huruf kapital atau huruf besar. Nah, biasanya untuk titik sudutnya diletakkan di tengah. Nah, coba kalian lihat contohnya. Nah, di situ berarti nama sudut tersebut adalah X, Y, Z atau sudut ZYX. Ya. Selanjutnya untuk pemberian nama sudut yang lain. Nah, pemberian nama sudut bisa juga dengan satu hurufnya, yaitu dengan diberi pada titik sudutnya. Ya, coba kamu lihat contoh itu. Berarti nama sudut tersebut adalah sudut Y. Ya, itu adalah pemberian nama sudut ya anak-anak. Coba nanti dari kedua materi itu apabila ada permasalahan bisa kalian tanyakan pada Bapak selanjutnya. Nah, sekian dulu untuk materi di pagi hari ini. Kalian tetap beraktivitas walaupun kalian dalam
keadaan berpuasa. Ya anak-anak, selain itu tetap jaga protokol pencegahan COVID-19. Sekian dulu anak-anak materi di pagi hari ini. Di sini tidak ada tugas, kalian cukup memahami sekaligus mempelajari yang Bapak sampaikan di depan tadi. Nah, anak-anak cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.